Dan untuk membahas lebih lanjut terkait pertandingan ini, kita akan berbincang dengan Firzi Idris, pengamat sepak bola untuk sore hari ini. Bung Firzi, selamat sore. Bung Firzi, selamat sore. Ya, halo. Iya, selamat sore Bung Firzi. Terima kasih sudah bergabung bersama Ya, kami di Berita Satu Sore. Kita ya. sudah melihat kemarin pertandingannya, kita menang 3-0, tapi kalau Anda sendiri melihat penampilan timnas Indonesia secara keseluruhan saat mengalahkan Oman ini, apakah bisa dibilang sebagai salah satu performa terbaik dari racikan Ya, John Hedman? ya, ya, sebentar Mas. Tadi ini soalnya suaranya ada nyaru nih kayaknya sama sebelah, jadi saya sedikit gak kedengeran. Oke, ya kalau Oke, soal timnas Indonesia kemarin sama John Herman memang penampilan yang sangat epik ya menurut saya ya. Saya ada di sana, saya melihat bagaimana timnas Indonesia bermain dengan sangat luar biasanya menghadapi tim peringkat ke-79 dunia. Ini adalah suatu bukan lawan yang bisa kita anggap enteng ya, tapi timnas bisa menyelesaikan lawan itu dengan kombinasi permainan yang tajam di lini depan, tapi juga secara bertahan kita hampir tidak membuat kesalahan kecuali saat penalti. Jadi ini adalah penampilan yang lengkap, tapi memang belum sempurna dan itu diakui oleh John Herman sendiri ya di dalam konferensi pers seusai laga bahwa memang ini adalah proses. Jadi menang besar betul, tapi harus dilihat dalam konteks kerendahan hati ya, karena dalam konteks ini adalah work in progress. Jadi betul sekali mentalitas yang dibawa oleh Coach John bahwa oke, kita menang lawan tim yang secara ranking FIFA di atas kita, tapi kita juga harus bisa melihat bahwa ini adalah penampilan antara ya. Jadi ini kita sedang menuju sesuatu yang besar ke depannya. Tapi secara penampilan dan secara permainan anak-anak kemarin, Justin Hubner, Rizky Ridho dan kawan-kawan, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. oke. Kalau Bung Firzi melihat mental dari para pemain kita menghadapi timnas Oman ini seperti Ya, apa kemarin? Apalagi peringkatnya lumayan jauh gitu. ya. Ya, secara mental sih oke ya. Kita kan juga tahu anak-anak ini lagi restart lagi. Ini kan timnas lagi restart lagi setelah apa yang terjadi di kualifikasi Piala Dunia. Hmm. Oke, kita masih belum 100% dan para pemain juga menunjukkan di laga lawan Bulgaria ada hal-hal yang bisa ditingkatkan dan itu terlihat di pertandingan kemarin. Sekarang jarak antar lini juga lebih rapat dan mereka tidak memberikan kesempatan seperti laga melawan Bulgaria, tapi lagi-lagi ya kita concede penalti dan ini udah artinya 2 laga beruntun kita concede penalti sejak pertandingan di ronde FIFA Matchday berikutnya. Tentu ini akan jadi perhatian Coach John, tapi kita juga harus apresiasi ya untuk mencetak 3 gol di pertandingan ini, di mana timnas kita tahu selalu kesulitan mencetak lebih dari 1 atau 2 gol melawan tim-tim yang di atas mereka di ranking FIFA ya. Kita nggak bisa melihat Saint Kitts and Nevis karena itu kan udah laga yang jauh berbeda. Tapi untuk kita mencetak 3 gol menghadapi suatu negara Asia Barat yang udah kita 38 tahun tanpa menang, ini menurut saya suatu hal yang baik. Tapi lagi-lagi kita harus lihat ini dalam konteks tim yang sedang berkembang. Oke, kalau dilihat dari permainan kemarin, selain tadi mental, Anda juga sudah akui cukup baik Ya. begitu ya untuk menghadapi Oman. Apalagi yang bisa membuat kita itu kemudian bisa memenangkan pertandingan? Apakah taktik yang diterapkan oleh John Hedman cukup tepat untuk menghadapi Oman kali ini? Ya, taktik dan set piece mungkin ya. Kemarin di konferensi pers juga Coach John bicara peran dalam analisis set piece dan latihan set piece di lapangan latihan. Karena dia mengutarakan tuh dia sempat kecewa ketika pertandingan lawan Bulgaria di mana mereka dapat 7 corner, tapi dari corner-corner itu tak ada yang bisa melakukan first contact dari pemain-pemain Garuda. Sehingga itu menjadi bahan evaluasi dan menurut saya ini suatu hal yang sangat baik ya. Coach John bisa
identify the problem dengan cepat dan dia bisa membenahi situasi dengan sangat baik dan dia mengatakan bahwa ini adalah hasil kerja keras di dalam lapangan latihan, analisis sepak pojok, analisis tendangan bebas dan bagaimana eksekusi tendangan bebas yang tepat. Dan itu adalah suatu hal yang sangat baik ya menghadapi Oman seperti itu, Mas. Oke. Terakhir Bung Firzi, Ya. dengan hasil yang Betul. kita sudah dapatkan 3-0 kemarin melawan Oman, apa yang bisa kita ekspektasikan ke depan dari timnas untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya yang akan dihadapi begitu? Ya, kita harus melihat bahwa mungkin Coach John akan memakai pertandingan-pertandingan ronde ini juga untuk eksperimen ya, dalam kata lain eksperimen untuk menuju ke tujuan besar kita yaitu kualifikasi Piala Dunia 2030 di mana semua target kita kan diarahkan ke sana. Nah, ini yang harus kita perhatikan, tapi di along the way kita punya pertandingan Piala AFF, kita punya ada FIFA ASEAN Series, itu juga menjadi suatu hal baru bagi para pemain dan juga Piala Asia. Jadi memang dalam konteks perjalanan timnas Indonesia ada milestone-milestone yang akan kita hadapi dan menurut saya ini akan jadi setahun, 2 tahun, bahkan 4 tahun yang akan sangat menarik untuk mengikuti perkembangan timnas Indonesia ke depannya, Mas. Oke, Bung Firzi, singkat saja, lawan Mozambik tanggal 9 hari Selasa. Ya, Mozambik kita yakin untuk bisa mengambil poin lagi ya, untuk bisa menang dan naik lagi ranking kita di peringkat FIFA. Sekarang ini kan kita 122, kalau nggak salah kemenangan kemarin membuat kita secara virtual udah naik ke peringkat 118. Nah, jadi ya semoga dengan kemenangan lagi kita akan bisa terus menanjak di ranking FIFA. Step by step kita akan terus naik demi menembus 100 ranking dunia. Baik, itu harapan kita bersama. Terima kasih banyak pengamat Ya. sepak bola Firzi Idris sudah bergabung di Berita 1 Sore untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Ya, sama-sama, selamat sore.